Pak Prabowo nggak bermoral dong. Iya. Karena dia didukung Jokowi, sekarang dia meninggalkan Jokowi. Lah, yang nggak bermoral nih ya Jokowi. Baru saya lihat kerasnya bicara Presiden Prabowo itu kemarin 1 Juni di Hari Pancasila itu. Dia akan singkirkan orang-orang yang benalu lah di dalam pemerintah dia. Itu kan berarti udah sinting gitu loh. Di era lalu itu sinting. Jokowi ya yang berusaha mempidanakan orang-orang yang mempersoalkan identitas dia, khususnya soal ijazah palsu atau asli itu kan nggak berhasil. Polisi menangkap mereka. Ya, Pak Prabowo kan harus menunjukkan belittle dulu kan, dia mengecilkan dulu kan. Ya kan dia mengecilkan Gibran dulu. Kekuasaan Sri Mulyani misalkan dia dikecilin, dia masukin dirjen orang dia sendiri. Erick Thohir dia ambil kekuasaannya dia pindahkan ke Danantara sehingga Erick Thohir sekarang tidak punya kemampuan sama sekali, mungkin hampir sama sekali untuk mengontrol pergantian direksi BUMN, mengontrol bisnisnya BUMN dan lain-lain gitu kan. Kemudian pemerintahan daerah juga kebetulan mungkin dia bisa ngendaliin melalui Tito. Sekarang misalkan orangnya presiden ini jadi ketua Apkasi kan, Bursa Sarnubi kan, asosiasi pemerintahan kabupaten se-Indonesia kan, itu kan saya tahu tuh operasi dari orangnya presiden kemarin, Pak Bursa bisa terpilih aklamasi kan. Banyak cara-cara presiden yang memang sampai saat ini belum mengganti menteri, tapi sudah melumpuhkan atau mengambil alih kekuasaan menteri-menteri itu langsung di bawah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa, kembali bersama saya Pumpi Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten dan kocak. Isu tentang reshuffle terus mengiang-ngiang dan artinya apa? Artinya kita harus bahas itu. Dan di studio sudah ada narasumber yang kira-kira bisa sedikitnya tahu tentang apa yang terjadi di istana dan mungkin bisa memberikan masukan agar kita semua bisa tercerahkan dalam isu ini. Nah, di studio sudah ada Bung Canggada Nenggolan, luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Waduh. Mana Bung Popida sehat? Baik, musim hujan. Terima kasih ya. Ya musim hujan agak-agak flu dikit, tapi ya masih bisa ngomong lah. Nah, jadi gini Bung, kemarin itu tanggal 1 Juni ada peringatan Hari Kelahiran Pancasila, di mana kita lihat pemimpin dan mantan-mantan pemimpin negara ini juga hadir gitu ya. Sayangnya Pak Jokowi nggak hadir. Nah, tapi yang paling menarik itu adalah body language dari Pak Prabowo dengan Bu Mega. Tampaknya Pak Prabowo dengan Bu Mega ini semakin kelihatan akrab di muka publik, lebih akrab daripada yang lain-lain. Nah, di situ juga ada mantan Wapres kita, Pak Tri Sutrisno ya. Pak JK juga ada, tapi nggak terlalu banyak disorot. Yang banyak dibicarakan orang adalah kelihatannya Pak Prabowo ini lebih mendekat ke Bu Mega dan kemudian juga Pak Tri Sutrisno pada saat itu. Di lain pihak, ada wakil presiden kita, Gibran Raka Buming Raka. Di mana di situ kelihatannya Pak Prabowo tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Gibran. Ini sinyal apa sih sebenarnya? Mungkin bisa diceritakan sedikit, silakan. Ya terima kasih Pak Pompida. Jadi saya disclaimer dulu ya, saya informasi istana tadi saya bukan narasumber yang ini ya, yang mengetahui. Kita kan analisis, ya kan analisis, termasuk analisis simbolis tadi kan, kedekatan-kedekatan apa segala simbolis yang dibicarakan publik sebelum itu. Kenapa AHY yang mengantarkan Perdana Menteri Cina keluar ya. Kemudian banyak lagi yang isu sinyal-sinyalnya sinyal bahwa Pak Gibran kemungkinan nanti akan keluar dari istana, akan menempati istana wakil presiden ya kan. IKN, bisa di IKN, bisa juga di sebelah kantor gubernur ya, DKI ya. Jadi dulu kan Pak Yusuf Kalla juga gitu kan, awal-awal dengan SBY di istana bareng SBY, kemudian pindah ke seberangnya kan gitu. Ini kan isunya ke arah sana, ini kan muncul di publik sekarang. Jadi pertanyaannya ada apa sih gerangan ke depan kan gitu.
Nah, stabilitas politik itu kan semua orang tahu apabila Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu punya keakraban, ya kan? Yang sangat-sangat menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua juga apabila Pak Prabowo dengan simbol tentara yang pensiun, ya tentu kan tentara pensiun ini kan beda sama kita-kita. Kalau tentara pensiun ini, jenderal pensiun, itu 80% mungkin atau 70%. Jenderal pensiun ini punya anak yang juga tentara. Iya kan, yang juga punya pangkat tinggi. Misalnya Pak Trisno, pangkat anaknya sekarang Letnan Jenderal kan, Kunto seperti itu. Jadi memang kenapa tentara pensiun ini penting? Karena mereka punya anak atau mantu yang ada di dalam kubu militer yang aktif sekarang. Nah, sehingga kalau mereka marah, itu juga bisa akan menciptakan kegelisahan di institusi, ya kan? Walaupun tentara mengklaim bahwa mereka itu solid apapun, ya tetap aja namanya darah daging kan gitu kan? Kan kemarin kita lihat waktu isu anaknya Pak Tri dilengsarkan, kemudian di-reinstall kembali kan karena ada konstelasi itu. Itu udah dibahas oleh berbagai expert ya, jadi bukan omong-omong. Nah, sehingga kelihatan kemarin memang Pak Presiden di acara 1 Juni kemarin memang menunjukkan body language dan simbolis bahwa dia lebih memperhatikan, lebih dekat kepada Bu Mega dan Pak Trisno. Yang mana kedua orang ini kita ketahui mereka tuh yang memang secara simbolik meminta Gibran tuh dihentikan sebagai wakil presiden. Bukan simbolik aja loh, tertulis. Ya kalau yang formal ya kalau saya ralat yang Ibu Mega ya, Ibu Mega ini. Ibu Mega karena dia memang orang di bawah layar tahu bahwa dia merasa dikhianati oleh keluarga Jokowi ya, dan anaknya dan menantunya yang dulu semua dibesarkan oleh PDIP, ya kan? Jadi dia bargainnya itu kan kita ketahui kalau misalkan dia diajak bersekutu dengan Prabowo dalam sebuah isu persatuan nasional yang kuat, maka dia minta nggak ada Gibran di situ, kan itu ininya. Nah, kalau yang pensiunan purnawirawan ini secara eksplisit minta Pak Gibran ini dilengsarkan, dan itu sudah surat mereka masuk ke MPR dan DPR, iya kan? Nah, ini kan per hari ini DPR sudah mengatakan suratnya ada masuk ke mereka kan gitu. MPR juga begitu. Nah, di antara itu semua tentu ada juga pembicaraan pembagian kekuasaan politik, ya kan? Yang ini memang penting karena apa? Karena memang presiden tentu karena dia masih panjang 4,5 tahun lagi berkuasa. Kalau kita ambil term periode 5 tahun, dia harus mendapatkan energi yang kuat ya, sehingga kekuatan-kekuatan sipil atau kekuatan-kekuatan politik yang ada di luar dia ya, kekuatan purnawirawan yang di luar dia, kekuatan Bu Mega di luar dia, itu harus betul-betul dia bisa rangkul menjadi satu kekuatan energi baru. Itu yang kita bisa artikan dari peristiwa 1 Juni kemarin itu. Jadi kalau kita simpulkan bahwa memang akan ada gerakan lebih lanjut di dalam konteks tanda petik ya, pelengsaran Gibran ini bisa diartikan seperti itu. Ya, karena kan itu kan kalau kekuasaan itu kan keseimbangannya di mana kan? Kalau Pak Presiden dengan cita-cita dia sekarang ini ingin misalnya pertumbuhan 8%, ingin proyek-proyek yang quote and quote mercusuar lah, ya, misalkan hilirisasi yang gila-gilaan, kemudian MBG makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih 80.000 koperasi Merah Putih dan lain-lain. Dia kan butuh energi. Energi bukan hanya uang kan. Energi kan juga kan sebuah dukungan, sebuah spirit aja sebenarnya dari purnawirawan militer, dari Ibu Mega apa itu bisa sangat dahsyat efeknya pada kerjaan itu. Jadi klaimnya ini bahwa kita ini memang bekerja semua untuk sesuatu yang penting buat rakyat kan gitu. Nah, jadi trennya itu akan menurut saya terus ke arah keseimbangan di mana Gibran itu memang pada akhirnya akan mendapatkan porsi yang dia tidak udah harus secara de facto mungkin dia tidak penting lagi gitu loh di dalam urusan-urusan kenegaraan ke depan gitu. Inilah mungkin yang bisa membuat keseimbangan baru terjadi di mana Ibu Mega dan
pensiunan militer ini bisa bersatu dengan Pak Prabowo. Ya. Di berbagai macam survei yang muncul, itu popularitas ataupun signifikansi dukungan terhadap mantan Presiden Jokowi itu langsung terjun bebas, lebih cepat daripada apa yang terjadi dengan Pak SBY pada saat dia sudah selesai menjabat. Artinya dengan segala persoalan yang ada ya, isu tentang masalah ijazah dan lain-lain ini, nampaknya juga tidak kemudian membuat dia bisa bertahan dalam konteks popularitas dukungan ini. Jadi benar-benar ini angkanya udah terjun bebas, udah turun secara drastis. Lebih cepat daripada pada saat zamannya Pak SBY di periode yang sama gitu ya. Padahal kalau kita lihat popularitasnya Jokowi itu pada saat di puncaknya kemarin hampir selesai itu lebih tinggi daripada Pak SBY. Yang jadi drastis sekali kan. Apakah ini bisa diartikan juga bahwa sebenarnya masyarakat memang lebih mendukung Pak Prabowo di dalam konteks ke depan, yang kemudian udahlah Pak Jokowi ini dan istilah keluarganya udah nggak perlu ikut-ikutan lagi, kira-kira gitu? Ya kalau apa namanya ya, itu kan steppingnya itu kan memang kelihatan selalu begitu kan, bahwa kita maksudnya Pak Prabowo kan harus menunjukkan belittle dulu kan, dia mengecilkan dulu kan, ya kan, dia mengecilkan Gibran dulu, ya kan, bahwa Gibran ini ternyata tidak kelasnya untuk misalkan ngurus penjemputan atau pemulangan perdana menteri atau presiden atau apa gitu, artinya dia tidak tunjukkan signifikan. Memang ada sekali-sekali diajak waktu pimpinan Korea Selatan kalau nggak salah kemarin datang ke Indonesia. Nah, ya cepat atau lambat itu akan terjadi karena matahari itu kan nggak bisa dua, matahari itu harus ada satu. Yang kedua, misalnya kita melihat bahwa gerakan-gerakan Pak Jokowi ya, yang berusaha mempidanakan orang-orang yang mempersoalkan identitas dia, khususnya soal ijazah palsu atau asli itu, kan nggak berhasil polisi menangkap mereka, ya kan? Karena kan mereka mau isunya tadinya mau ditangkap, mau dibuat pasal-pasal yang kemudian itu bisa langsung ada penahanan, kan ada pasal-pasal kita tuh yang kalau di atas 5 tahun dia langsung bisa ditahan kan gitu. Ternyata kan nggak berhasil juga gitu. Artinya kekuasaan Jokowi yang diisukan bisa menggerakkan polisi apa segala kan nggak terbukti juga. Nah, isu yang terakhir ini kan yang kita lihat Pak Jokowi ini kan mau memainkan peran ke depan. Dia mau investasi besar-besaran untuk sebuah partai kan. Apakah PSI itu yang existing atau yang non existing, ya kan? Atau partai lain, kita nggak tahu. Tapi itu yang isu yang sekarang dibuat seolah-olah Pak Jokowi ini mau masuk ke partai, jadi ketua PSI, uangnya masih banyak akan ini gitu kan. Nah, seberapa penting isu Pak Jokowi buat partai kemudian ini masih 2029 dan seberapa bahaya buat dia, karena kalau dia misalkan berpikir tentang merebut kekuasaan tahun 2029 ya, di mana Pak Prabowo mungkin masih sehat dan dia masih satu periode, ini seberapa berani dia melakukan itu, seberapa bahaya buat dia gitu. Nah, jadi ini memang ke depan ini mungkin 1 bulan ini 2 bulan ini saya lihat tuh keseimbangan tuh memang krusial dan itu pasti Prabowo akan ambil keputusan. Ya, keputusan bisa resapel besar-besaran orangnya Prabowo, ya bisa Jokowi maksudnya. Iya, orang-orang Jokowi yang ada di dalam pemerintahan. Kan kita tahu selama ini dari 13 Oktober lalu ya kan, itu kan dia ada sekitar 14 menterinya Jokowi yang masih aktif di ininya Pak Prabowo kan. Jadi mungkin ya Pak Prabowo akan mengambil langkah-langkah itu bisa jadi 1 bulan 2 bulan nih, karena apa? Karena tekanan dari tadi keseimbangan untuk ada keseimbangan tadi kan terus menerus gitu loh. Dan itu nggak main-main saya pikir gitu. Luar biasa ini analisanya. Artinya dengan fakta-fakta yang ada, Pak Jokowi udah turun nih popularitasnya. Kemudian selama ini juga Gibran ya backup politiknya kan cuma bapaknya sebetulnya. Nggak punya toolsnya sebetulnya dia. Partai nggak punya. Walaupun Golkar yang mencalonkan pada saat itu juga Golkar pada saat di istilahnya dalam genggamannya Presiden Jokowi pada saat itu waktu dicalonkan. Artinya dukungan partai tidak ada, sehingga memang pada akhirnya nih Gibran juga
lama-lama juga meredup juga Ya, dikarenakan bapaknya ini tidak. Karena banyak kesalahan orang Indonesia dalam menganalisis. Kan? Dia berpikir bahwa ada oligarki besar yang mendukung kekuasaan Jokowi, keluarga Jokowi, dan itu bersifat kontinu. Iya kan? Padahal sebenarnya nggak ada tuh ya. Karena sebenarnya itu kan seperti ekonom Jepang dulu yang mengatakan itu kan ersat kapitalisme. Iya kan? Ersat kapitalisme dia bukan kapitalisme murni seperti di Amerika atau di Eropa yang tumbuh capek keringat, ya kan? Kalau oligarki kita ini kan oligarki yang muncul karena perampokan sumber daya alam, yang sekarang itu terdiam dengan Prabowo. Misalkan pemilik kebun sawit jutaan hektar kan diam karena Prabowo bilang lo ilegal ya, ambil, tarik, kasih agrinas. Ini sekarang Prabowo saya dengar isu yang saya dengar ini dia mau ngambil alih seluruh tambang-tambang ilegal. Ada sekitar ribuan tambang ilegal mau diambil alih Prabowo, dijadikan milik negara misalnya gitu. Karena apa? Karena beda. Kalau di luar negeri itu, misalkan Elon Musk dia membangun kerajaan bisnisnya serius di industri Heineken di Belanda atau apa itu kan betul-betul dia capek. Jadi ketika dia satu existing dia dukung orang. Dia nggak takut dengan kekuasaan yang existing. Nah kalau sekarang karena barangnya diperluin rakyat. Kalau yang sekarang apa? Mereka yang perlu pemerintah jadi sumber daya alamnya kan. Makanya orang bilang kenapa gampang sekali meninggalkan kekuasaan yang lama. Misalkan ketika zaman SBY misalkan, SBY selesai memerintah, semua pengusaha yang di sekitar SBY kan kabur juga semua, pindah ke Jokowi. Begitu juga di era Habibie, di era Soeharto, di era ini. Jadi ini bukan pengusaha yang kayak di luar negeri. Nah, jadi kalau isu oligarki masih banyak uang, ya misalkan untuk ini nggak bisa. Kenapa? Karena di Indonesia ini dia itu ketika dia ada kekuasaan baru, dia coba dia mau challenge. Misalkan pemilik sawit, dia mau tantang Prabowo, nggak kuat. Pemilik tambang nggak kuat, pemilik pantai-pantai yang di Banten Utara apa segala ini nggak kuat dia, nggak bisa nantang kekuasaan yang ada. Nah, cuman tentu text time kan, Prabowo kan kasih 6 bulan saya lihat kan 6 bulan, 7 bulan. Tapi kan sekarang semua pengusaha itu kan takut sama Prabowo, bukan takut sama Jokowi lagi. Jadi siapa ya pengusaha yang mendukung Gibran? Ya kan, yang ada semua pengusaha-pengusaha yang terlibat pada korupsi ini kan ditangkapin semua Prabowo. Iya. Gitu loh. Ya, jadi saya ingat buku judulnya The Lords of the Rim. Karangannya tulisannya Sterling Graves. Itu menceritakan tentang bagaimana oligarki di China itu walaupun berganti-ganti dinasti, oligarkinya akan menyesuaikan diri. Artinya ketika dinasti satu diambil alih oleh dinasti yang lainnya, walaupun dia dulu memang mendukung si dinasti yang udah kalah ini, dia tetap switch untuk bisa bertahan lagi. Betul. Dan ternyata mereka tetap ratusan tahun tuh kaya dibandingkan sama dinasti yang jatuh bangun. Iya betul. Nah, jadi sebenarnya hampir mirip seperti itu ya. Mirip aja. Iya. Dia mengejas diri aja untuk jadi dipakai oleh rejim yang sekarang gitu. Ya, artinya kalau kekuasaan, pengaruh gitu, ketika sudah tidak menjabat sebenarnya udah nggak ada. Nggak ada lagi, nggak ada. Nah, dan sayangnya Pak Jokowi juga nggak bisa mengekskalasi basis perannya Gibran. Bukan, karena Pak Jokowi ini tidak ngerti politik kan. Dia kan orang yang diuntungkan oleh sejarah aja. Di mana ada oligarki memang waktu itu satu fase berhasil memunculkan dia sebagai tokoh baru dan kemudian jadi presiden selama 10 tahun. Iya kan. Nah, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu sebenarnya cuma dipakai saja, puppet saja kan gitu, iya kan. Dan tiba-tiba dia berpikir bahwa dia bisa ngendalin oligarki ini, ya nggak mungkin. Itu kan cuma permain-permain jangka pendek. Ketika ada pengusaha datang ke Solo, tokoh-tokoh politik datang ke Solo, mungkin itu cuma pertunjukan yang akan berakhir segera gitu. Istilahnya salah satu wamen itu wisata Jokowi. Ya wisata Jokowi aja. Akhirnya istilahnya salah satu wamen, bukan istilah saya. Iya betul. Ya. Tapi begini. Kalau kemudian seperti itu konstelasinya, artinya reshuffle yang terjadi benar-benar akan menghabiskan orang-orang Jokowi atau masih mungkin Pak Prabowo ini kan orangnya juga sangat-sangat santun di dalam konteks istilahnya kalau ada yang membantu dia dan benar-benar berkeringat gitu, dia tidak pernah melupakan itu. Karena sebagian daripada orang-orangnya Jokowi ini juga berkeringat pada saat kemenangannya Prabowo.
Ya kalau yang saya lihat so far kan sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Presiden itu kan dismantling ya, apa namanya itu kekuasaan Sri Mulyani misalkan dia dikecilin, dia masukin dirjen orang dia sendiri, bea cukai, dirjen pajak ya, dirjen pajak, orang-orangnya bukan orang Sri Mulyani kan gitu ya kan. Betul. Nah kemudian Erick Thohir dia ambil kekuasaannya, dia pindahkan ke Danantara sehingga Erick Thohir sekarang tidak punya kemampuan sama sekali, mungkin hampir sama sekali untuk mengontrol pergantian direksi BUMN, mengontrol bisnisnya BUMN dan lain-lain gitu kan. Kemudian pemerintahan daerah juga kebetulan mungkin dia bisa ngendaliin melalui Tito. Sekarang misalkan orangnya presiden ini jadi ketua APKASI kan, Bursa Sarnubi kan, asosiasi pemerintahan kabupaten se-Indonesia kan, itu kan saya tahu tuh operasi dari orangnya presiden kemarin, Pak Bursa bisa terpilih aklamasi kan, misalnya seperti itu. Nah jadi banyak cara-cara presiden yang memang sampai saat ini belum mengganti menteri, tapi sudah melumpuhkan atau mengambil alih kekuasaan menteri-menteri itu langsung di bawah dia. Nah tapi itu tentu akan dikejar orang. Kenapa? Karena orang kan menuntut secara maksimal, bukan optimal aja. Maksimalnya di mana, Pak? Ya kan, misalkan bisa nggak betul-betul orang kerja ini orang yang energinya tinggi dan ideologis. Nah ini maka mungkin menurut saya sih reshuffle itu akan terjadi gitu. Analisa saya. Misalnya gini, kalau orang misalkan melakukan satu pekerjaan membangun 80.000 operasi merah putih misalnya. Oke, bisa diklaim udah 70.000 sekarang atau sekian puluh ribu. Tapi itu kan bukan kuantitas. Ya kan, tapi bagaimana mengelola ekonomi kerakyatan itu. Betul, ya kan di desa-desa ya kan dengan 400 triliun investasi yang sampai sekarang di publik aja orang bingung. Itu tidak ada juru bicara yang resmi satu orang pun yang kelihatan yang bisa dirujuk. Ya, apakah uang koperasi itu nanti uang dari bank yang dipinjamkan, ya kan? Atau uang dari dana desa tadi untuk ke situ? Itu sampai sekarang orang dispute, bingung orang sampai sekarang misalnya gitu, nggak ada rujukan resmi. Nah kenapa? Karena memang ini tadi belum maksimal tadi. Karena apa? Karena menterinya sibuk dengan ngurus dirinya yang ada masalah, kayak gitu. Ini misalnya nyalain orang lagi nyalain partai lain, segala buat keributan kan dia kan. Nah saya pikir banyak menteri-menteri gitu yang bisa diinvestigasi ya oleh orangnya, maksudnya oleh timnya presiden harusnya. Karena waktu saya 1 Juni itu kan pidatonya presiden kan juga dia akan keras, akan melakukan ambil tindakan keras kepada orang yang tidak bisa ikut irama dia. Kan dia ngomong keras. Baru saya lihat kerasnya bicara Presiden Prabowo itu kemarin 1 Juni di Hari Pancasila itu. Dia akan singkirkan orang-orang yang benalu lah di dalam pemerintah dia. Nah, saya pikir mungkin pasti ada konsekuensi nantinya. Wah, luar biasa. Kalau komitmennya memang seperti itu. Ya, kira-kira pernah kita bicara tentang masalah zakon kabinet. Iya. Kan sekarang salah satu kritisi yang mencuat itu adalah terlalu gemuknya kabinet ini. Awal-awalnya konsepnya memang zakon, kecil, concise, capable, dahsyat, luar biasa gitu. Di tengah-tengah efisiensi yang kemudian juga sangat mengganggu kinerja masing-masing kementerian. Apakah ini nanti akan ada penciutan jumlah, dari segi jumlah lah kira-kira? Menteri. Kalau presiden kan waktu dulu saya dengarkan, saya lihat pidato dia bahwa jumlah itu kan tidak masalah. Jadi memang mungkin jumlah tidak masalah. Tapi kalau menurut saya kualitas masalah dong. Oh ya. Kapabilitas masalah dong. Ideologi masalah dong. Misalkan kita bicara soal keributan soal Fadli John misalkan, yang soal sejarah bangsa. Ini kelihatan menteri ini kelihatan menteri yang kecil, misalnya kayak gitu, menteri kebudayaan. Tapi ketika sejarah itu misalkan tidak menjadi common story, ya kan, dan terjadi keributan, misalkan seperti Marzuki Darusman yang kemarin memimpin atau dia bagian dari demo ke DPR, tidak mau ada sejarah istilah dia itu dihilangkan, misalnya seperti itu.
Nah kayak gini-gini kan ribut nih di masyarakat, ribut. Karena sejarah bangsa ini kan adalah bagian daripada keberlanjutan bangsa. Betul. Kalau sejarahnya tidak diakuin, jas merah kata Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, maka sejarah akan kacau ke depan, maksudnya rencana ke depan akan kacau kan gitu. Nah kayak gini-gini kelihatannya sederhana, tapi juga perlu ada orang yang mungkin kualitas, kapasitas dan menteri yang bisa menangkap suasana kebatinan masyarakat. Nggak boleh ada keributan. Itu baru bicara yang sisi kultur. Belum lagi bicara yang tadi makan bergizi gratis. Ya kan? Bagaimana kita mengklaim sebuah keberhasilan yang orang diekspos terus ada keracunan-keracunan terus-menerus. Bahkan keracunannya bukan jauh, di kota Bogor. Yang itu jaraknya dari Jakarta cukup dekat. 30 kilo lah. Ya, seperti itu misalkan. Nah, ini kan problem misalkan. Belum lagi lain-lain ya kan. Itu banyak sekali yang kasus-kasus yang menunjukkan menteri-menteri Pak Prabowo ini dia betul-betul ada yang mungkin kehilangan arah, tapi juga ada yang under capacity, ada apa. Jadi memang perlu ada suatu totalitas evaluasi ya, agar Pak Prabowo ini energinya itu betul-betul all out ya, lompat. Karena Pak Prabowo sendiri sudah memperlihatkan kondisi objektif kan, bahwa ada suasana perang dunia, ada suasana perang tarif, ekonomi yang lesu, apa segala gitu kan. Nah, sisi lain Pak Prabowo melihat ada peluang, ya kan, peluang karena sekarang ini multilateralism dan global order itu kan udah hancur, ya kan. Sekarang kan negara ke negara. Presiden udah bagus nih, dia ketemu Presiden Prancis, dia rayu, ketemu Cina, dia rayu, ketemu India. Jadi bilateral. Nah, carilah kesempatan bilateral ini sebanyak-banyaknya untuk orang datang berlomba-lomba membangun negara kita, investasi. Tapi berarti kan itu nanti kalau kebanyakan investasi orang ininya nggak kuat, mendukung kementeriannya ini kan perlu ada perombakan total gitu. Menurut saya begitu. Iya. Ya memang masalah isu kompetensi ini selalu bersinggungan dengan kepentingan partai. Iya. Karena kan ya sebagian besar itu orang-orang dari partai menominasikan ke Pak Prabowo, bukan beliau bisa memilih orang-orang tersebut. Nah, kira-kira nanti konstelasinya kalau dalam konteks kompetensi tadi, di dalam konteks kepentingan partai itu gimana ya ngaturnya? Loh, sekarang kan persoalan partai sama persoalan kompetensi orangnya kan yang dipromosikan. Itu kan harusnya bisa disatukan kan, tergantung matriksnya kan. Kalau dia misalkan Pak Prabowo bilang aku mau orang yang bisa menghandle dunia pendidikan, di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh sekolah harus gratis, SD, SMP, itu misalnya gitu. Itu perintah Mahkamah Konstitusi dan kita terikat pada perintah konstitusional itu. Nah, bagaimana kalau misalkan menteri, katakanlah menteri dari partai atau dari ormas, ya nggak ada masalah, asal dia yang the best among the best di partai itu atau utusan ormas itu. Jangan karena kedekatan kan gitu. Yang sekarang ini kan masalah karena orang ini berdasarkan kedekatan struktur pimpinan partai, dia maksakan ini Pak, mesti ini. Nah, disinilah Prabowo sebagai presiden yang punya hak prerogatif mengatakan, gua nggak mau. Kamu boleh partai kamu kasih saya 3 menteri, 4 menteri. Tapi saya harus punya tim untuk menilai. Kamu kasih 3 sampai 5 orang yang terbaik. Yang CP-nya luar biasa, yang based on tadi kompetensi, capability, track record, apa segala. Kasih, gitu loh. Ini yang sebenarnya bisa kok itu. Bisa. Masih ketemu. Di kader-kader partai banyak yang pintar juga. Era SBY jilid 1 saya pikir itu bisa jadi contoh. Ya, era SBY jilid 1 itu menteri-menterinya menurut saya menteri-menteri yang kerja keras, dedikasi semua gitu. Iya. Jadi itu nggak akan ada isu ya? Nggak tergantung. Atau bisa aja kan sebenarnya partai menominasikan profesional. Iya, itu maksud saya. Sebenarnya bisa juga kan, nggak mesti kadernya dia ya, gitu. Bukan, kadernya partai-partai itu. Yang profesional juga banyak kan. Iya, betul. Itu yang hebat lah. Saya tahu lah, misalkan di Golkar, di tempat Mas Pumpida di Golkar, saya tahu orang-orang yang jago-jago itu banyak di situ gitu loh. Kenapa bukan dikasih yang itu misalnya kayak gitu, ya kan? Selalu yang dikasih orang
the second best, ya kan the third best gitu, bukan yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Gitu. Itu sebenarnya buat Pak Prabowo hak dia untuk itu. Iya. Nah, itu harus lebih diperhatikan tentunya. Iya. Nah, kalau kemudian begini, ini kan ada satu kejadian di mana ada salah seorang pengawas atau penasihat, saya agak lupa, namanya Ray Dalio di Danantara, terus kemudian mundur. Iya. Terus pada saat yang bersamaan ketika dia mundur, memang tidak serta-merta langsung berbicara tentang masalah Danantara. Tapi kemudian menyatakan bahwa dia concern sekali tentang masalah nepotisme kalau dia masuk ke dalam suatu entitas. Iya. Nah, poinnya adalah selain daripada kepentingan partai tadi, ada isu nepotisme ini. Iya. Nepotisme itu mungkin belum tentu saudaraan ya, belum tentu kakak beradik gitu, tapi juga bisa aja di dalam konteks kolusinya, bisa aja ini teman dekat hanya karena basis-basis kedekatan tadi gitu. Nah ternyata itu udah merambah ke struktur-struktur seperti Danantara gitu. Nah, kira-kira Pak Prabowo untuk kedepannya untuk menjaga basis agar tidak dicap sebagai nepotis itu tadi seperti apa ya? Ya, kan kita melihat ya memang BUMN ini kan selama era lalu itu kan memang jadi bancakan habis-habisan. Ya sebenarnya nggak hanya BUMN, ya BUMN Kementerian Pendidikan juga kan dulu ketahuan akhirnya korupsi 10 triliun untuk pengadaan laptop kan. Iya. Jirek atau apa siapa yang menang itu kemarin dan itu diasosiasikan pemiliknya adalah penguasa lama kan gitu. Itu kan harus ditangkap tuh. Saya dukung benar ditangkap tuh. Bukan jangan hanya staf khususnya Nadiem aja yang dijadiin tersangka ya. Nah tapi BUMN ini kan misalkan BUMN Telkom lah misalkan. Telkom itu kan kemarin sebuah media nasional terbesar di Indonesia itu kan melaporkan proyek fiktif 435 triliun, 430 miliar. Itu kan proyeknya bukan marah, fiktif. Ya, fiktif. Seperti Telkom yang begitu gede dan itu di listing di New York di mana-mana gitu ya. Itu dia bisa ada begitu gitu loh korupsi yang ini. Itu kan berarti udah sinting gitu loh. Di era lalu itu sinting. Artinya apa? Artinya governance-nya itu tidak menjadi darah daging buat orang-orang yang menjadi direksi kan. Iya dong. Iya kan. Kalau dia misalkan markup 10% orang masih bilang ya oke lah lo memang lo maling lo. Tapi kalau udah proyek fiktif menurut saya itu benar-benar maling di siang balik bolong tuh ya. Itu bandit tuh. Bandit banget. Bagaimana bandit bisa masuk? Iya kan ke dalam direksi Telkom lama itu. Iya kan? Itu kan kalau kita ngomong media itu memberitakan, ini media paling bagus di Indonesia, salah satulah mungkin paling bagus. Dan itu kalau ada deviasi, kita tetap mengatakan bahwa itu sebuah kejahatan. Misalnya deviasi angkanya atau deviasi apa ya. Tapi ke berita itu udah berita yang sekarang hot issue. Itu Telkom misalnya seperti itu. Kita tahu banyak BUMN lagi yang jadi bancakan ya. Waskita kemarin, apa segala macam Timah, Antam, semua pada ditangkepin gitu. Nah inilah kemudian bersatu dalam payung Danantara kan. Jadi wajar seorang Ray Dalio yang dia hidupnya puluhan tahun dengan integritas, ya kan dia untuk menjadi investment bankers itu kan dengan skala internasional kan dia harus integritas kan. Kan investment banker apa sih kuncinya integritas kok. Trust soalnya. Trust, ya kan. Teman-teman saya yang saya kenal di dunia itu dia nggak ada. Dia kadang-kadang orang kabur dari dia kalau misalkan dia nggak percaya ini orang ada moralnya dikit cacat aja dia kabur. Nah orang seperti ini ngomong, ya saya nggak tahu dia akhirnya mundur atau nggak mundur, tapi omongan dia bahwa dia butuh governance di dalam Danantara ini serius. Serius. Makanya gini ya. Jadi zaman Pak Harto, jelek-jelek Pak Harto itu ya misalkan. Pak Harto itu untuk mencari direktur Indosat zaman itu. Kebetulan teman saya yang jadi waktu itu, Pak Cacuk Sudaryanto, almarhum. Itu 3 headhunter kalau nggak salah saya yang diminta Pak Harto untuk mengejar siapa direksi itu gitu. Nah kalau komisaris oke lah, saya kadang-kadang komisaris ya kadang-kadang 2-3 orang partai masuk misalnya gitu, jangan terlalu banyak juga ya 2-3. Tapi kalau untuk direksi itu mesti headhunter. Kita percayakan kepada pemain-pemain headhunter internasional, ya kan misalkan sekelas Telkom, sekelas PLN ya yang mau ntar lagi mau pergantian ya, saya dengar
sekelas Pertamina apa Big Five, Big Ten BUMN harus itu. Gitu. Nah, supaya siapa? Supaya Danantara dan si Rai ini betul-betul percaya kan itu. Itu pikiran saya. Ya, artinya Pak Prabowo akan serius juga ya membereskan urusan-urusan seperti ini. Ya kalau menurut saya ini ada gap ya antara Pak Prabowo dengan realitas di lapangan. Karena apa? Karena Pak Prabowo ini kan sebenarnya dia tidak atau belum membangun sistem penyeimbang untuk gini. Seorang pemimpin besar itu ya seperti Mao Zedong dulu. Kenapa Mao Zedong gagal di proyek Liporwat? Liporwat itu proyek kultur reform. Oh iya. Iya kan? Sampai dia anak-anak Cina itu dulu masih kecil-kecil diambil dari keluarga dimasukkan ke dalam bangsal-bangsal ya kan, kemudian dibuat jadi anak-anak komunitas kan gitu kan, untuk menghancurkan kultur busuk, kultur ini yang permisif dan lain di Cina yang kita masih miliki ya. Buat saya itu keberhasilan Mao Zedong juga yang dinikmati oleh Deng Xiaoping ya. Tapi waktu itu orang menilai Mao Zedong gagal. Kenapa? Karena di sekitar Mao Zedong waktu itu semua yes man. Gitu loh. Nah problem pokok sekarang yang dinilai orang tentang Pak Presiden yang terhormat ini, itu orang yes man semua yang muter. ABS lah, zaman Pak Harto kita kenal nama ABS. Asal Bapak senang. Ya kan, gini Pak, pokoknya aman Pak, makan bergizi gratis aman Pak, hilirisasi ini Pak aman Pak, ya kan nanti menteri ini datang hilirisasi, pokoknya hilirisasi akan menciptakan ratusan ribu tenaga kerja baru Pak, tenang Pak, besok lagi ngomong koperasi tenang Pak, 80.000 akan, Presiden kan waktunya nggak banyak, dia kan nggak punya kemampuan lagi waktu untuk menganalisa yang banyak kan, nah dia butuh namanya kelompok yang ini kritis, yang kelompok yang menilai, objektif yang nilai. Ya kan kalau zaman Pak Harto itu kan kelompok intelijen dulu. Zaman Pak Harto itu nggak ada orang bisa misalkan ngomong A ngomong B sebelum kelompok intelijen tertentu yang ini. Kadang-kadang struktur udah bilang A, Pak Harto nggak percaya. Dia perlu ngecek kelompok B. Nah kita nggak tahu Pak Presiden sampai sekarang tanda-tandanya saya belum yakin gitu loh bahwa dia punya kelompok itu yang melihat bahwa ini secara informasi second opinion atau apa belum nih gitu. Nah ini dari dalam konteks kembali kita bicara Raymond Dalio ini ya, kalau Pak Presiden kan sangat menghormati dia nih dan dia sangat menghormati Pak Presiden, seolah-olah Pak Presiden kita ini bisa ngimbangi atau sama dengan Deng Xiaoping kan yang ngomongan Raymond Dalio nih dalam konteks Danantara ini. Nah ini memang harus, jadi Pak Presiden memang harus mempunyai satu unit kerja yang inilah yang membantu dia untuk tidak orang ABS gitu loh. Oke, mungkin yang terakhir ini adalah bersinggungan dengan basis ekonomi. Kalau dari statistik ini udah kelihatan nih, deflasi muncul lagi gitu ya. Dan kemudian tentu ini akan menjadi beban politik sebetulnya buat Pak Prabowo. Walaupun kalau Bung Syagana waktu tempo hari kita bahas, disclaimer-nya kan bawaan nih dari yang lalu gitu kan sebenarnya ya. Memang saya tahu, tapi kan suka nggak suka ini harus dihadapin nih sama Pak Prabowo. Jadi apakah konstelasi tekanan ekonomi ini juga membutuhkan bahwa dia lebih baik beraliansi lah dengan para pemegang stakeholder politik yang real seperti Bu Mega gitu misalnya, ketimbang dengan seorang Jokowi yang nggak punya basis kekuatan politik tertentu gitu, gimana? Ya, kan ada dua dulu ya. Misalnya satu yang sifatnya itu apakah dalam situasi dunia dan nasional ini yang ekonominya memburuk ini, kita masih punya peluang nggak di bawah kepemimpinan Pak Prabowo kan gitu kan? Kan sekarang proyeksi pertumbuhan kita kan yang kemarin udah jelas di bawah 5%. Betul. Ya kan? Ini bahkan sekarang di bawah lagi. Berarti kan ada penurunan pertumbuhan ini kan. Nah kemudian ada juga klaim tadi daya beli makin lama makin lemah apa segala. Nah maksud saya ini Pak Presiden ini harus mencari tim, the dream team ini yang betul-betul memang dia itu bisa katakan seperti Vietnam lah.
Ya kan, nggak ada keluhan di Vietnam itu. Ya, pertaniannya maju gila, lebih gila dari kita. Kita bicara sekarang misalkan pertanian kita 6 ton per hektar, udah tinggi banget ya padi ya, beras misalkan. Di sana 10 sampai 12 ton misalnya seperti itu. Bedanya apa kita sama Vietnam? Ya. Di sana udah bisa menciptakan mobil yang sekarang mobilnya itu ada di Jakarta sekarang udah jadi taksi kan? Taksi baru di Jakarta ini yang ngimbangin yang green taxi. Ya, ngimbangin Bluebird itu taksi mana? Taksi Vietnam. Kita belajar mau kemana gitu. Gampang kok, tetangga kita ASEAN. Ya kan, kalau Malaysia udah lebih dari dulu di atas kita kan sumber daya manusia. Ini yang terakhir yang lebih baru merdeka dibanding kita 80 tahun. Vietnam saya pikir baru perang sama Vietnam perang tahun 60 kan. 60 berarti dia 20 tahun di belakang kita, tapi sekarang dia udah jauh di atas kita. Nah, bisa nggak kita bisa kalau presiden cari dream team. Jangan kejebak lagi dengan orang neolib. Dia udah jelas saya mau sosialistik, saya anti neolib. Udah cari timnya itu aja. Nggak usah takut, semua ilmu-ilmu ekonomi itu kan sebenarnya kan ilmu-ilmu yang diciptakan manusia. Kita jangan terjebak pada itu. Yang penting-penting ya memang tetap niatnya itu memang untuk kemajuan, sehingga kalau mau bangun pertanian ya pertanian bisa nggak 7 sampai 10 ton produksi beras per ini misalnya, kopi apa segala misalnya seperti itu. Nah, industrialisasi misalnya. Nah, yang bicara tadi soal Bu Mega tadi ya memang penting karena stabilitas kan. Kalau seperti Bu Mega ini mendukung Presiden Prabowo, tentu pencapaian stabilitas itu bisa kita anggap di 70-80%. Dengan asumsi 20% lagi milik civil society, dunia kampus, mahasiswa, LSM, apa segala kan gitu kan. Tapi kalau nggak ada Ibu Mega, ya dengan partai nomor 1, maka dia akan berkurang stabilitas demi mempertahankan Jokowi yang udah nggak relevan lagi. Jokowi ini kan cuma nunggangi PDI juga dulu. Terus sekarang udah nggak ada. Kalau dibilang misalkan Pak Prabowo nggak bermoral dong, karena dia didukung Jokowi, sekarang dia meninggalkan Jokowi. Lah, yang nggak bermoral nih ya Jokowi dulu didukung Megawati dari wali kota sampai gubernur, sampai presiden, terus meninggalkan si Ibu Mega. Jadi ngapain mencontoh orang yang tidak bermoral seperti Pak Jokowi? Jadi nggak ada menurut saya kalau Pak Prabowo kemudian mengambil Bu Mega itu sah-sah aja. Iya. Gitu. Karena memang basis politik yang real itu. Real dan memang itu yang punya ideologi kan. Kan partai yang punya ideologi partainya PDI ini. Yang salah satunya. Ya kan, bukan Jokowi. Iya. Jadi nggak ada orang Pak Prabowo nanti mengkhianati dong. Udah didukung sama Jokowi. Masa tiba-tiba meninggalkan Jokowi? Ya tanya diri sendiri sama Jokowi. Jokowi dulu didukung siapa jadi wali kota? Dari bawah banget. Dari bawah. Dari gorong-gorong. Wali kota, gubernur, ya kan, presiden, semua yang dukung Megawati. Sekarang Megawati diberain sama dia coba. Iya. Gitu loh. Ya, luar biasa ini. Nah, ini ada statement yang menarik dari Pak Prabowo bahwa kalau saya gagal, saya nggak akan maju lagi di 2029. Iya. Kira-kira angle-nya apa dalam konteks statement itu? Apakah ini hanya untuk mendapatkan attention publik atau benar-benar minta dukungan kepada rakyat supaya dia berhasil? Kalau karakternya Pak Prabowo sih menurut saya sih minta dukungan pada rakyat. Dia bukan jargon-jargon yang berpura-pura. Ya kan, kalau Pak Prabowo itu kan dari semua yang dia lakukan itu dia katakan, dia tipe orang yang apa yang dia katakan dia lakukan, kan gitu kan. Sabdo Pandito Ratu. Dia itu bilang aku akan ambil sawit-sawit ilegal untuk negara, bukan untuk pribadinya, ya kan? Dia lakukan. Saya akan ambil pantai-pantai yang dikuasai oleh orang-orang yang itu nggak boleh pantai dikuasai yang pagar swasta. Laut itu. Ya, pagar laut. Ya kan, dia ambil sama dia. Laut itu punya negara, nggak boleh lo nguasain itu. Dia mau ambil sekarang tambang-tambang ilegal, kita dengar, ya kan? Dia mau apa lagi? Pokoknya urusan sama rakyat kalau dia ngomong kan dia lakukan. Jadi dia ini bukan Pinocchio, dia bukan penipu tipenya. Jadi kalau dia ngomong seperti itu, dia pasti akan bilang itu. Kalau aku gagal, aku tidak akan nyalon lagi di 2029. Nah, itu ada artinya dua. Itu juga kesatria sebetulnya. Kesatria satu itu maksudnya menunjukkan kesatriaan dia. Dia ini apa namanya Demokrat, ya kan? Artinya gua nggak mau
Ya maksudnya mentang-mentang. Kalau dia mentang-mentang bisa dong dia manipulasi lagi. Udah gagal tetap aja dia mau ini bisa kan tinggal bayar tim buzzer sama tim survei kan. Iya, atau tim survei. Tim survei bayar banyak-banyak mahal-mahal tiap hari 80%, 90% sukses. Nah, tapi kan enggak, dia ngakuin kalau aku gagal aku tidak mau. Yang kedua tadi dia membutuhkan partisipasi dari orang-orang terbaik, the best among the best di Republik ini, ya untuk kerja sama-sama. Nah, yang kedua ini memang itu tadi, mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan, ya itu bisa struktur. Ya, struktur ini berstruktur, itu betul-betul ada perubahan fundamental supaya apa? Supaya orang-orang terbaik di negeri ini, ya. Nah, saya bocorkan satu lah misalkan ini ada sebuah menteri yang satu alumni saya. Ya, alumni saya. Alumni yang mana? Ya, alumni ITB, ya. Saya. Tapi saya nggak mau kasih tahu namanya. Yang diminta Pak Prabowo 10 nama terbaik anak ITB. Pak Prabowo minta 10 anak ITB terbaik untuk kerja di Danantara. Dia minta ke menteri ini. Ya kan? Nah, artinya Pak Prabowo kan memang itu tadi. Dia pengen orang terbaik itu kerja kan gitu kan. Kerja bersama dia gitu loh. Yang selama ini karena birokrasi atau lapisan antara dia dengan di bawahnya ini ada yang tidak sinkron kan gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ya kalau dia bisa terjadi ya dia bisa dibantu orang-orang terbaik tadi gitu. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan lah kita doa ya kan. Ini udah 6 bulan lebih kan Pak Prabowo. Kalau bisa disimpulkan kira-kira kapan akan terjadi reshuffle? Ya kalau saya berkeyakinan ya, keyakinan aja ya. Ini saya keyakinan nih mungkin sebulan dari sekarang sih bisa ada. Karena memang udah momennya ya. Iya, momennya. Karena kan Pak Prabowo kan pasti 6 bulan udah lewat, dia akan ini dan banyak memang kerja-kerja Pak Prabowo itu yang memang menurut saya itu ya belum optimal, bukan hanya belum maksimal, belum optimal gitu. Bisa-bisa ada yang batal potong kurban nanti. Wah, luar biasa Bung Sagana. Terima kasih. Mungkin ada beberapa kata-kata yang disampaikan ke audiensnya PhD 4K, silakan. Ya, jadi kita percaya sampai sekarang bahwa Pak Presiden ini dengan pendekatan ideologi ya, bukan pragmatis ya, tapi ideologis dia akan membangun seluruh sektor ya, seluruh wilayah untuk keadilan dan rakyat ya. Nah, saya sendiri ya membangun sebuah lembaga ya kemarin launching Great Institute untuk membantu pemerintahan ini untuk bagaimana bisa mengurai benang-benang kusut yang antara mimpi-mimpi mulianya Pak Presiden ini untuk menjadi kenyataan. Jadi saya harap semua kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan teknokrasi, kekuatan-kekuatan ekonomi itu marilah kita sama-sama mendukung Pak Prabowo untuk merealisasikan cita-cita dia gitu untuk bangsa kita. All the best, semoga berhasil dan selamat untuk Great Institute. Terima kasih. Jangan bosan-bosan ngundang saya. Saya juga jangan bosan-bosan undang saya. Pasti dong, tenang aja. Maksudnya supaya saya terupdate dengan berbagai macam info ataupun isu-isu diskusinya. Kemarin sangat menarik, beberapa kali saya hadir. Luar biasa, terima kasih. Nah, Sobat Forum yang luar biasa itu tadi Bung Sagana Nainggolan dari Great Institute yang baru saja launching kemarin dan nampaknya sudah benar-benar siap menjadi think tank yang luar biasa bagi pemerintahan yang sekarang dan mudah-mudahan ini bisa membawa Indonesia ke yang lebih baik. Dan tadi sudah disampaikan ada beberapa persoalan di dalam konteks kabinet di pemerintahan Pak Prabowo ini yang memang harus diselesaikan, terutama di dalam konteks kompetensi. Dan tidak hanya kompetensi, tapi juga basis ideologi yang harus sepaham dengan Presiden. Karena kalau kompetensinya tinggi, tapi ideologinya berbeda, misalnya ideologinya jauh berbeda antara sosialis dengan neolib, begitu ya, nggak akan pernah ketemu itu. Nah, akhirnya jadi kucing-kucingan dan tidak akan memberikan satu basis pemerintahan yang akan menjadi pemerintahan yang mempunyai kekuatan penuh di dalam konteks dukungannya ke menuju Indonesia yang lebih baik. Nah, kekuatan politik pun nampaknya akan dirangkul oleh Pak Prabowo di dalam konteks menjaga kestabilan agar kemudian memang pembangunan Indonesia menuju ke arah Indonesia emas 2045 ini bisa menjadi kenyataan. Karena kalau kita terlalu banyak ribut, kalau kata The Beatles itu there is no time for fussing and fighting, my friends, gitu kan. Lebih baik banyak mendukung di dalam konteks yang positif.
Bukan berarti tidak mengkritik. PSD 4K akan terus mengkritik kalau misalnya memang ada hal-hal yang memang perlu dikritik. Tapi kita juga senantiasa akan mendukung hal-hal yang positif di dalam konteks hal-hal yang memang masuk akal dan bisa menunjang majunya Indonesia. Nah, pada akhirnya saya undur diri, subscribe, komen terutama tentang podcast ini. Nanti mungkin Syahgada akan bisa memberikan respon-respon yang positif juga di dalam hal menerima masukan melalui komen-komen yang ada. Baik, saya undur diri. Nonton lagi PSD 4K podcastnya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Episode berikutnya sampai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih.